Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, in this time aku akan menjelaskan bagaimana untuk melakukan subnetting dari IP yang kita punya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan dari 3 konsep kelas yang berbeda. Yang pertama adalah kelas A, kemudian adalah kelas B, dan setelah itu adalah kelas C. Nah, dari konsep ketiga kelas ini itu memiliki aturan-aturan atau rules yang berbeda. Nah, kita langsung masuk ke konsep subnet dari IP address kelas A. Di kelas A, aku mau buat IP-nya misalnya seperti ini. Nah, orang ini pada bingung dalam kasus penggunaan IP yang seperti ini. Nah, di sini aku gunakan subnetnya adalah 16. Jadi 10.0.0 itu masuk ke dalam kategori kelas A. Itu masuk dalam kategori kelas A. Kemudian untuk yang subnet 16-nya itu adalah terdiri dari 8.0.0. Mengapa 88.0? Karena jumlah setiap octet itu jumlahnya adalah 8 atau 8 bit. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan itu dia adalah 255. 255 itu nanti aku jelaskan juga dapatnya dari mana. Yang 0 dia tetap nilainya adalah 0. Jadi 255 itu didapat adalah bilangan dari 128, kemudian 64, kemudian 32. Setelah itu adalah 16, kemudian 8, 2, kemudian 4, 2, dan 1. Nah, jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 slot. Tapi dihitung dia adalah 7 dari ini adalah 0, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi dia ada octetnya ada 8. Nah, kalau kalian udah paham maksud dari perhitungan itu, jadi kita langsung masuk ke proses substitusinya. Yang pertama kita cari dulu adalah jumlah dari subnet itu sendiri. Jumlah dari subnet itu rumusnya 2 pangkat X kuadrat. Pangkat X kuadrat. Yang ini tanda pangkat ya guys. Oke, setelah kalian substitusikan patternnya, kita masukkan X itu adalah, aku kasih tahu, X itu merupakan banyaknya nilai 1 pada octet terakhir. Nah, banyaknya nilai 1 pada octet terakhir itu kita langsung hitung dari octet terakhir ini, yaitu di octet kedua itu ada 8. Jadi kita masukkan nilai 8. 2 pangkat 8 nilainya adalah 256 guys. Oke, itu adalah nilai dari subnetnya, banyaknya subnet yang ada. Kalau misalnya kita sudah membuat jumlah subnet, tahap selanjutnya kita cari adalah jumlah host per subnet. Nah, jumlah host per subnet gimana guys? Rumusnya simple, 2 pangkat Y dikurang 2. Kita masukkan nilai 2 nya, kemudian
Y itu adalah, di sini aku kasih tahu juga, Y itu banyaknya nilai 0 pada oktet terakhir. Nah, berapa banyaknya oktet pada nilai 0 pada oktet terakhir itu kita bisa lihat ada 16. Gimana kalian bisa tahu nilainya 16? Setiap oktet nilainya kan 8 full. Jadi 8 tambah 8, sorry ada trouble guys, 8 tambah 8 adalah 16. Oke, berapa? Jadi hostnya adalah 65536. Nah, itu masih dikurangi 2, jadi nilainya adalah 65534 untuk banyaknya host dari setiap subnet. Kemudian kita bahas kembali adalah doc subnetnya. Doc subnet itu rumusnya adalah nilai dari 256, itu ketetapan ya guys, itu ketetapan yang ada. Jadi kalian bisa gunakan dikurang dari nilai maksimum terakhir dari punyanya kita. Punya kita itu ada 255 ini, 255 ini nilai maksimumnya. Jadi 255 kita kurangi, itu 256 dikurang 255 guys, sudah jelas. Kita tambahin, hasilnya adalah 1. Jadi nanti blok-blok subnetnya dimulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, 5 sampai seterusnya. Oke, kalau misalnya kita udah selesai setting, melakukan proses settingan dari subnetnya, maka kita tentukan langsung berapa subnet maxnya, kemudian subnet, network, host pertama, host terakhir, sampai broadcastnya berapa. Nah, kali ini untuk mempermudahnya, aku akan memisahkan tabelnya jadi seperti ini. Nah, untuk subnet max itu nilainya adalah 255.255.0.0. Didapat dari mana? Kita dapatin dari yang ini tadi. Oke. Nah, kalau untuk yang subnetnya itu nilainya adalah 10.0.0.0. Nah, yang di sebelahnya 10.1.0.0, 10.2.1.0.0, 10 titik yang 255 aja 0.0. Oke, ini enggak ada salah. Oke, kalau misalnya udah, networknya berapa? Networknya adalah dari 10.0.0 itu guys. Atau biasanya orang buat network ini disandingkan langsung dengan itunya, dengan subnetnya. Jadi berapa? 10.255.255.255. Ada juga yang seperti itu. Itu kondisi sih. Nah, next kita skip host pertama. Host pertamanya itu adalah 10.0.0.1. Itu didapat dari mana? 1 itu didapat dari yang sini tadi tuh. Jadi host pertamanya, host pertama dari subnet ini kan subnetnya 0, jadi host pertamanya 1. Nah, yang di sini host pertamanya 0, subnetnya 1 juga. Jadi 0.1 ini 10.2.0.1 10.255.0.1. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah siap sampai tahap ini, kita masuk ke tahap host terakhir. Host terakhirnya kita buat di gini, itu 255. Ini jangan lupa, kenapa ini 0?
ini harus kita setting juga jadi 255 dan ini 254 guys. 254 itu yang pertama, nilai 0 itu udah kita ambil, kemudian nilai 255 nya untuk broadcastnya, jadi 0.255 gitu guys. Yang 255 untuk broadcast dan yang lain untuk subnetnya. Paham? Oke, kalau misalnya udah, kita nextkan, lanjut ini 10.1.255.254. Nah, ini kenapa kita isi hanya sampai di sini nilai yang berubah, karena tadi di networknya pas kita setting subnetnya yang kosong, oktetnya ada dua terakhir itu 10.255.255.255. Oke, begini dia untuk sampai di kelas A. Jadi kalau kalian udah selesai substitusi setting dari pattern yang udah ada seperti subnetnya, jumlah subnet, jumlah host per subnet, kemudian bloknya, nah kalian bisa dengan mudah untuk menentukan subnet maxnya, kemudian host pertama, host terakhir, broadcastnya juga dari rumus atau ketentuan rumus yang ini gitu. Oke, kalau misalnya kalian udah kita udah selesai dengan yang kelas A, kemudian kita masuk ke contoh kelas B. Tujuannya kenapa aku lakukan perbandingan, biar kalian lebih mudah untuk memahami proses subnetting ini guys. Jadi kalau misalnya kalian paham bagaimana kelas A, B, dan C itu bakal lebih mudah. Kita masuk ke kelas B. Nah, di kelas B ini sebelumnya aku kasih tahu karena mungkin tadi agak ada yang aku lupain. Kalau di kelas B itu dia nilai maksimal yang akan diubah itu biasanya dari oktet 3 sampai 4, oktet 3 dan 4. Kalau 3 itu dia biasanya 3 itu dia dikondisikan. Kenapa aku bilang dikondisikan? Karena bisa aja 3 itu dia hanya mengisi sebagian aja di oktetnya. Misalnya nih ya, kasusnya 3 juga bisa, ke 4 atau 2 bebas sih. Nah, misalnya 3 tuh, nah titik 0 ini juga bisa kasusnya seperti ini guys. Nah, ini dia dikondisikan, jadi prosesnya di 3 juga. Nah, ada bahkan yang sampai begini, nah atau begini juga bisa. Jadi kalau misalnya udah, langsung ke contoh. Aku punya contoh IP-nya yang aku pilih untuk kasus ini kelas D ya, itu 172. Kemudian di sini 16, atau kamu bebas untuk latihan bisa mau pakai 16 atau 15 bebas. Bahkan di 172-nya mau kalian ganti yang lain itu nggak masalah guys. Tapi di sini aku pakai yang itu dan subnetnya 18. Kenapa aku selalu mengakhiri dengan 0? Karena itu banyak buat orang bingung dengan proses subnetting itu sendiri. Jadi aku ingin memperjelas sebenarnya nggak sesulit yang kalian pikirkan proses subnetting. Nah, di 18 itu kan ada 8, kemudian 8 titik kita nggak tahu ini berapa, kita tanyain aja dulu, kemudian ini udah pasti bakal 0. Karena kalau penuh semuanya itu kan, kalau totalnya penuh itu kan 32. Nah, ini cuma hanya 18. Kalau 3 yang penuh 24, berarti dia lebih kecil dari 24. Nah, kalau misalnya dia lebih kecil dari 24, maka yang ini kita buat captionnya ada rumus yang pernah aku baca sih dari jurnal tentang kayak bahas subnet gitu sih. Jadi dia buat rumus yang mempermudah orang dalam proses pengerjaan
subnetting ini. Kalau bisa dibilang mungkin kayak literatur atau apa sih, aku lupa ya guys, tapi kurang lebih seperti itu ya. Oke, gini. Kenapa ini 16? 16 ini aku dapat dari yang 8 ditambah 8, jadi jangan bingung. So kalau misalnya udah, kita masukin ini nilai 8 itu, setelah itu ini 8 juga, yang ini 18 kurang 16 itu 2, nah ya itu tadi 0. Oke gitu. Nah selesai untuk menentukan ininya, ingatnya 8 itu kalau full kan itu 1 8 kali kan. Nah gitu. Kalau misalnya udah semuanya, kita ubah jadi bilang decimal 25, kemudian 25, kemudian 192 itu 0. Nah kalau misalnya udah ini sampai sini, kita tinggal nentuin jumlah dari subnetnya. Jumlah dari subnetnya itu rumusnya 2 pangkat X. X nya berapa? X nya tadi X nya adalah ini, jadi X nya ada 2, 4 untuk subnetnya. Nah, kalau yang jumlah host per subnet itu 2 pangkat Y dikurang 2. Oke, kita substitusi tadi Y itu didapat dari banyaknya nilai 0 dari oktet terakhir. Berapa? Nih, kalau jumlahnya ini 8, ini 6, berarti 14. Nah, oke, 2. Dikurang 2, jadinya 2 host. Kalau misal udah, kita buat blok subnetnya tuh kita pakai nilai maksimal 256 ini udah masuk network, kemudian host, kemudian untuk broadcastnya juga udah di dalam, dikurang 255 yang nilai, oh sorry, ini bukan 255, ini tadi 192 itu dari nilai oktet terakhirnya ini, nilai oktet terakhir. Oke, nah dikurang hasilnya adalah 64, berarti nanti rentannya adalah nilainya 0, 64, kemudian 128, kemudian 192. Ya. Nah ini aku buat lagi, aku jelasin 0 itu sampai 63, kemudian yang 64 sampai 127, kemudian 128 itu sampai 191, kemudian yang 192 itu sampai 132. Akhirnya nggak masuk ya, gitu. Nah gitu. Oke, kalau misalnya udah selesai, kita tinggal masukin nilai-nilai yang ada di dalam ke dalam tabel, jadi bisa didapatkan nanti berapa host pertama, host terakhir, broadcastnya berapa. Oke. Oke, kalau misalnya tadi udah kita setting yang apa nilai dari blok subnetnya, sekarang kita tinggal masukin apa-apa aja nilai dari kayak subnet max, subnet network juga kita tinggal masukin aja. Nah subnetnya maxnya tadi kita udah tahu tuh berapa, ini kita copy aja misalkan terus kayak networknya berapa, networknya ini
jadi masukin biar simple, nggak ribet itu kayaknya ini center itu. Kemudian yang di berapa tuh subnetnya kita buat yang ini, jadi 172.16.0 untuk yang 0 pertama. Kemudian yang di sini 172.16.0 174 ya, 172 terus 128 172.16.192.0. Kenapa yang di sini kita akhiri dengan 0? Karena nilai yang dikondisikan itu pada oktet ketiga yang mengalami penarikan, yaitu yang ada di sini. Di subnetnya ditambahin dari 192, diambil dari nilai oktet ketiga. Oke. Kalau misalnya udah, sekarang kita masuk ke host yang pertama. Host yang pertama itu kita ambil dari nilai subnetnya juga sih, simpel kan? Jadi copy aja, terus nilainya diganti ini jadi gitu. Nah, kalau ini juga ini diganti nolnya itu jadi 1. Ini juga diganti nilai nolnya jadi 1. Ini terus lanjut. Jadi kalau misalnya udah, kita masuk ke host terakhir. Host terakhirnya berapa? Host terakhirnya yang ini kita baru tentuin nilai maksimumnya 754. Ini jangan lupa guys, yang ini tadi host terakhirnya adalah 64. Ini tadi 172.16.127.254. 172.116.19. Sorry ya, ini tadi ada yang agak silap aku, itu 191 titik 254. Ini 172.16 titik oke, 255 ya. Nah ini ya, sisanya tinggal kita pindahin aja, sisanya blokesnya dari nilai 255. Yang 254 nya ini diganti jadi 255. Ini gitu juga selanjutnya akan dilakukan yang sama. Nah, untuk kelas D udah siap dengan contoh IP-nya tadi adalah 172.16.0.0. Subnetnya tadi adalah 18 ya. Subnetnya adalah 18. Atau dia lebih rendah nilainya dari subnet 24. Berarti ada di kelas oktet 3. Oke. Kalau misal kita udah selesai, kita masuk ke kelas C ya. Di kelas C ini kita buat dulu rulesnya. Jadi kelas C itu dia akan ngambil nilai dari kelas 4, oktet 4. Kemudian IP yang akan aku jadikan sampel itu IP IP-nya adalah 198 ya.
titik 50, 53 deh, 5367 ya, terus titik 0. Nah, dan subnetnya adalah 30. Nah, ini aku kasih inisialisasi itu kelas C, terus yang 30 nya itu dia 8 itu 8 tambah 8 tambah 8 itu 24 masih. Kalau jadi sisanya adalah 30 dikurang 24 berapa guys? Jadi 8 titik 8 titik. Ini kalau udah itu dia 8 gitu. Terus nilai maksimumnya 255 ya, oke, lewatkan 255 yang ini 252 gitu kan. Kenapa 252? Karena yang di sini kosong, di sini tuh diisi sama 1, yang ini diisi sama 2, jadi ada 3. Jadi gampang aja, 255 kurang 3 misalkan 252. Jadi kalau misalnya udah, tahap selanjutnya kita tentuin tuh jumlah subnetnya berapa. Jadi dari tadi sudah ada ketentuannya, maka X-nya itu berapa? X-nya itu nilai 1 pada oktet terakhir, ada 6. Masukin aja. Nanti 64 untuk subnetnya. Jumlah subnet dari rumusnya itu 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y nya berapa? Y nya ada 2, jadi 2 dikurang 2 itu yang 4 dikurang 2 berarti 2. Untuk itu host 2 hostnya itu blok subnet. Untuk blok subnetnya kita gunakan rumus 256, itu nilai maksimal dari byte-nya, kemudian dikurang 255 itu didapat dari mana? 255 itu didapat dari nilai pada oktet terakhir, itu adalah 255. Hasilnya adalah 4. Jadi nanti contohnya adalah 0, terus 4, setelah itu 8, 16, dan seterusnya. Kalau misalnya udah, baru kita masuk ke implementasinya pada tabel. Jadi tinggal kita tentuin nih berapa subnet max-nya, berapa network-nya, berapa subnetnya, baru kita bisa dapetin. Kalau misalnya udah, nah oke, kalau misalnya kita udah selesai melakukan untuk substitusi nilai atau menentukan nilai jumlah subnet, jumlah host, dan blok, maka kita sekarang tentuin tuh subnet max-nya berapa. Subnet max-nya itu didapat dari pengubahan nilai desimal dari binary yang ada tadi dari setiap oktet. Jadi tadi ada binary 11 dan 0 itu kita ubah jadi dia nilainya 255
252 dan lain sebagainya. Nah di sini dalam kasus ini dia nilai untuk subnet maxnya 255.255.252. Nah di sini ini networknya berapa? Networknya tadi 192.53.67.0 dengan subnetnya adalah 30. Oke, terbiasa itu ganti orang kasus 192.53.67.0. Kalau misalnya udah kita fokus ke mengikuti subnetnya. Jadi tadi subnet itu didapat dari blok subnet. Yang pertama itu kita buat dulu 198 ya. Oke, aku silap, sorry guys. Oke, titik 198.53.8. Dan ini yang terakhir aja aku pakai yang 52 tadi, 252. Jadi 198.53.67.252. Oke, kalau misalnya udah, kita tentukan host pertamanya. Host pertamanya didapat dari subnetnya juga, jadi ini digantiin mau itu jadi 1, kemudian ini 4-nya itu diganti jadi 5, kemudian ini akannya diganti jadi 9, ini diganti jadi 253. Jadi kalau misalnya udah, host terakhirnya berapa? Host terakhirnya adalah di sini 2, di sini 6, kemudian di sini 10, kemudian di sini 254. Berapa broadcastnya? Broadcastnya adalah ya. Oke, di sini aku perjelas lagi. Jadi rentannya adalah 0 nih sampai 3. Terus pada blok selanjutnya 4 sampai 7. Pada blok selanjutnya 8 sampai 15. Terus 16 sampai 19, dan begitu seterusnya, bahkan sampai dia 252 itu sampai 255. Sudah kita copy lagi dulu biar gampang dilihatnya. 7 ini sama tadi. Jadi di sini ada 12 ya harusnya, gitu. Jadi ini ke 11, ini masih ada lagi 12 sampai 15, baru itu 15 sampai 19, 16 sampai 19. Di sini dia 11 lepas, terus ya 198.67.255 nya ini. Jadi buktikan. Terus gimana sih cara menentukan yang udah kita buat itu udah betul atau belum? Nah dari sini. Jadi tadi ada host pertama, host terakhir.
Kalau yang ini kan skalanya kecil, jadi lebih gampang nih nentuin. Jadi dia host pertamanya 1, host terakhirnya 2, berarti dia ada 2 host dalam satu subnet. Nah ini udah dijelaskan, jumlah host per subnet udah 2 host. Terus sisanya ini adalah broadcast, yang ini adalah subnetnya gitu. Ini bakal terus dari 0, 4, terus 8, terus 12, terus 16, terus dari 16 itu 20, dan seterusnya sampai 252, itu jumlahnya ada 64 subnet gitu. Gitu jadinya. Oke, kalau misalnya udah guys, ini sampai sini aja yang bisa aku jelaskan. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Terima kasih. Aku dari USU menyampaikan ucapan terima kasih bagi kalian semua yang udah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, dan juga subscribe untuk perkembangan dari video-video selanjutnya. Aku berharap kalian bisa mengerti dari apa yang aku jelaskan. And see you, bye bye guys. Sorry,